Five, four, three, two, one. Dan sekarang kita bahas tentang pacaran ya guys. Jadi ya perkenalkan kita adalah 4 orang yang sedang mencari arah tujuan kapal kita berlayar ya. Dia aja War, dia. Ya oke. Jadi sekarang kita lanjut ke apa namanya narasumber yang ketiga karena narasumber pertama dan kedua tadi udah selesai. Berhubung adanya masalah jaringan ya. Ini untuk narasumber ketiga gimana nih? Menurut kamu pacaran itu apa sih sebenarnya? Terima kasih buat kesempatannya. Kenalin gua 10-11 Enoch. You can call me Ten or Nov, tapi mostly people manggil gua Enoch. Jadi menurut gua tuh pacaran tuh dosa ya. mantap bang. Kenapa tiba-tiba dosa ya? Gini nih, lu pacaran buat apa? Lu pacaran pasti ada Udahlah, terbang nafsu. be normal boy. Gini, kalau lu mau take care sama cewek yang lu sayang, lu nggak harus pacaran boy. Lu bisa kasih perhatian, tapi nggak harus pacaran yang notabene itu bakal nimbulin maksiat gitu loh. Lu pada tau lah maksud gua maksiat. Di zaman sekarang ini pacaran tuh ya udah gaya orang nikah bre. Ada yang udah pegangan tangan, oh itu masih still normal lah. Tapi ada yang udah pelukan, ada yang udah mulai kiss by lips. Dan sekarang kita kan masih daerah-daerah kampung ya kan. Lu pergi ke Jawa sana, Medan. Itu umur 17 sudah ngewe tuh cewek-cewek tuh. Efek pacaran. Kemarin kan habis cok. Serius dulu. Gak jelas anjir. Gue serius. Menurut aku sih dia serius ya. Gue serius nih. Cuma Oke. kayak bahasa gue aja yang Udah. culture. Bahasa culture siwol gak cok. BG ya. Oke. Jadi ya ada gue nonton video. Lu kalau nggak karena nafsu, lu nggak bakal pacaran. Iya. Apa yang mau? Kalau bukan gara-gara nafsu, lu nggak bakal pacaran boy. Lu pasti ada niatan mau pegang, mau peluk, mau cium. Itu udah pasti. Itu sudah ada Kodratnya ya. lagian ada penelitiannya. Oke. Ada penelitiannya, itu udah pasti. Jadi menurut gue itu pacaran itu bisa jadi apa? Biang dari segala dosa lu nanti. Oh. Tapi gue pengen juga sih pacaran. Mau bikin dosa baru gue. Oke, siap. Oke, jadi kita sekarang buat nanggepin ya. Ini menurut narasumber yang Ini agak panas ya boy, agak ada minum nih. nggak ada. Ih, saya narasumbernya gak dikasih minum Loh, cok. itu siapa nih? Podcast murah-murah anjing. Baru mulai. Oh ya oke. Startup. Lanjut mediator. Lanjut. Moderator. Ya suka gue lah. Siap. Oke. Jadi tadi tuh menurut narasumber yang pertama kan kita bahas dari yang pertama dulu nih. Siap. Narasumber pertama itu bilang kalau misalnya dia nganggep pacaran itu si cowok tuh emang harus Full effort sama ceweknya gitu. effort banget buat ceweknya. Dia nganggep pacaran tuh sekarang yang sama-sama dibawa ke tujuan akhir gitu loh. Kita tahu tujuan akhir ini apa, bener nggak? Ingat, itu kan maksudmu. Pacaran sekarang itu ya untuk tujuan akhirmu kan. Ya. Nah, terus dari narasumber kedua, ya kayaknya bisa dibilang narasumber kedua ini sekarang nyoba pacaran ya. Iya dong. Kan dia udah ada pacar. Iya, maksud kan dia tadi bilang apa namanya, semua itu tergantung masih ada kemungkinan mereka selesai gitu loh. Iya, Dia nggak optimis, tapi there's still a chance. dia pengen, tapi dia nggak optimis gitu loh. Dia bahkan nggak yakin sama hubungan mereka sendiri Itu gitu. pasti ada ketakutan itu. Jadi menurut aku sih pacaran yang dimaksud dari narasumber
narasumber kedua ini eh ya dijalanin aja dulu sampai Sampai mana ujungnya. ujungnya gitu ya. Iya, betul betul. Dari narasumber ketiga sih yang aku dapet, pacaran itu ya cuman proses buat menuhin Nafsu lo. nafsu aja gitu loh. Iya. Pacaran tuh nggak sepenting buat kita ada teman ngobrol. Bre, gue mau koreksi, bre. Jadi maksud gue nafsu ini bukan langsung hal-hal yang negatif. Iya, ya, aku ngerti, Iya. Jadi menurut aku sih aku sedikit setuju dengan narasumber ketiga. Iya. Karena gue realistis jawabnya, bre. Narasumber kedua juga saya setuju. Namun di sini aku kurang setuju sama narasumber pertama. Why? Wah, Nah. kenapa tuh, Mas? Kenapa tuh, Ini- bre? Menurut aku sih sekarang ya, di umur 21 tahun kayaknya pacaran tuh sekarang nggak usah terlalu serius. Kita ya namanya juga masih ini ya, masih pelajar gitu ya, Ya, masih mahasiswa gitu. Kita punya masalah hidup masing-masing. Kita juga masih punya keluarga, kita masih punya teman. Dan kalau misalnya sekarang kita punya target, oh dia bakalan tujuan akhir kita, berarti fokus kita kan ke dia jadinya. Itu kayak misalnya dia juga pasti punya keluarga, pasti punya masalah, pasti punya bebannya masing-masing gitu kan. Kayaknya hal yang salah kalau misalnya kita yakin dia tujuan akhir kita, karena ya semuanya sekarang tuh punya dunianya masing-masing gitu loh. Jangan terlalu berharap deh kalau misalnya ya bakalan dia akhirnya kan ya, karena saya pribadi ngerasa seperti itu. Trauma bilang gitu kemarin. Jadi saya tuh dulu pernah mengatakan seperti itu. udah ini nama terakhir. Iya, saya berkata kepada teman-teman saya, ya ini yang terakhir, capek buat kenal. Emang bener sih, capek buat kenal orang yang baru, capek buat mulai yang baru gitu kan ya. Betul, betul. Tapi di lain sisi ya aku juga punya keluarga gitu, aku juga punya teman. Dan yang aku alamin di saat itu, aku ngerasa jauh dari keluarga, aku juga lumayan ngerasa jauh dari teman. Yang dulunya aku bisa manfaatin buat ketawa bareng sama teman, tapi aku lebih milih waktu buat sama dia. Tapi setelah aku ingat-ingat sih, yang kemarin tuh sangat disayangin sih. Aku kehilangan waktu buat sama teman-teman. Di sini gua ada Betul. pertanyaan buat kita semua. Simpelnya pertanyaan. Kalian lebih merasa tertawa bahagia ketika bersama teman dekat atau bersama pacar? Ayo. Oke, dari aku aja mungkin ya. Oke, siap, silakan. Dilihat dari yang lalu-lalu sih, aku lebih lepas sama temen sih, Hmm. sama keluarga juga. Hmm. Aku Meskipun kurang. kau udah pacaran sama yang dulu, Iya, dalam posisi pacaran ini ya. iya. Oh, oke. Aku ngerasa ya emang aku lebih lepas sama teman-temanku sih, Iya, betul. daripada sama pacar gitu. Ya itu sih dariku. Ya, yang Coba dari narasumber pertama. kedua. Dari pertama. Narasumber pertama. Dari Oh, kau keempat ya? Aku kan moderator. Oh iya, oke. dari aku sih ya jujur ya, jokesnya itu paling masuk ya sama kawan kan, karena memang pada dasarnya kita berkawan karena kita nyambung. Iya. Nah, konsep berkawan itu kan kita pengen apa namanya, pengen ya Relasi. Sharing Apa ya? something gitu. Cerita. kita pengen ketawa. Ya. Konsep berkawan itu kita pengen ketawa, kita pengen lucu-lucuan. Ya. Kawan itu kocak gitu ya. Nah, kalau dibandingkan sama pasangan sendiri itu udah beda konsep sebenarnya. Kita punya pasangan itu karena kita bukan cuma mau ketawa, bukan cuma pengen Hmm. apa lucu-lucuan, kita juga pengen serius. Kita punya goals, kita punya mimpi bareng-bareng, kita punya apa namanya, kayak tujuan gitu. Jadi nggak semua hal tentang pasangan itu lucu-lucuan. Jadi ya nggak selalu kita bakal lucu-lucuan sama pasangan sendiri, layaknya kawan gitu kan. Kalau sama kawan kan bercanda-bercanda terus.
kita kayak apa namanya kayak serius kayak gini jarang, jadi banyak yang lucu-lucuan lah, gangguan, tapi kalau sama pasangan kita fokusnya kayak memperbaiki diri, kita upgrade diri, gimana biar aku layak samanya, kayak mana dia mungkin pikirannya juga bakal sama, gimana biar dia layak sama aku, rasa layak, jadi sama upgrade diri biar kedepannya kita ketemu di ujung yang sama dan kita jadi gitu. Jadi kalau dibandingkan jujur ya sama kawan dong, karena kita tujuannya berkawan itu ya mau seru-seruan, ketawa-tawa, jadi ya kawan, karena udah beda, sudah ada kontraknya. Ya, kita lanjut ke Ya, narasumber kedua. Dari pertanyaannya apa? Lebih bahagia mana? Lebih bahagia sama teman-teman atau sama pacar? Bahagia nyewa ini nggak main? Ya bahagia. Gitu. Tertawa misalnya Tahu kalau- tadi katanya bukan Tertawa, bahagia, tertawa. Tertawa. Tawa. Maksudnya ketawa. lebih Ya, Oh, lepas gini lah, ketawa. simpelnya. Kau pernah nggak tertawa bahagia yang kayak memang hatimu itu kayak itu udah beda pertanyaan Iya, mungkin. beda itu. Iya. oh, ya udah balik ke awal aja lah. Lebih sering tertawa bareng teman atau bareng Yang lebih pacar? bahagia. Tertawa. Iya. lebih tertawa lepas Iya. sama Iya, Kawan tertawa Bahagia lepas sama gak ada teman beban. atau sama pacar. Iya benar. Tidak serius mas sebenarnya. Tapi sebenarnya jadi gini. Dari itu kan perbandingan tuh. Sebenarnya kalau dibilang lebih milih salah satu, kalau dari aku nggak bisa. Satu gini. Sama pacar. Tertawa sama pacar tuh, bahagia sama pacar itu sangat berbeda sama teman. Kalau sama pacar, kalau aku sendiri ya, aku tuh bawa perasaan, artinya apa? Oh, misalnya kau tertawa sama pendekatanmu, tertawa bahagia, wah aku makin suka nih, gitu. Aku makin sayang, ya kan itu ada tubuh sesuatu yang buat kita jadi merasa wah aku makin apa makin seneng ya gitu. Kalau sama kawan ya, kalau aku ya itu hanya di situ aja, gak ada ke depannya, hanya sampai di situ aja. Saya hampir sama yang dibilang si Renardi sebenarnya. Itu menyalahi aturan itu. Ada goalsnya. Narasumber kedua. Ini nyebut merek, Cok. Apa? aku nama aku Nama aku Jangan bilang. sebut nama. Aku setuju. Ini tadi perkenalan. Teno, mana? Hah? Ini disebut lagi nih. Oh, sama jangan. lagi semua. Ini tadi perkenalan di awal. Cukup. Cukup. Oke. Gak masalah. Oke, Kita punya udah. narasumber, kita punya Oke. narasumber. Ya udah itu. Kita lanjut dan Moderator. Ini moderator. Itulah kita punya moderator. moderator ini ya. Kita lanjut dari yang ngasih pertanyaan ya. Menurut kamu There's not a question for me. I don't have any girlfriend. enggak? Oh yes. Oh iya, nggak ada ya. Iya. Oke, karena berhubung Ini pertanyaan khusus yang punya ya. yang punya pasangan. Jadi yang aku tangkap tuh kalau buat tertawa lepas ya berarti sama teman kan ya. Iya. Tapi kalau sama pasangan kita pasti lebih serius. Betul. Oke. Ada Gimana? sih nggak seriusnya ya. Tapi ada ini. Lebih berarti Misalnya bukan kau nggak serius tertawa karena hal nggak serius kau ketawa. Tapi ada ininya, ada apanya, ada efeknya. Efeknya apa? Mungkin rasa suka, makin sayang, makin cinta gitu. Jadi bukan hanya sekedar karena nggak serius jadi ketawa, jadi hanya sampai situ udah. Itu nggak sih? Misalnya kau ketawa sama temanmu karena hal nggak serius dan nggak serius, ya udah sampai situ aja harus sama temanmu. Kalau sama pacarmu misalnya bercanda karena hal sepele atau hal kecil atau hal nggak serius dah nggak penting tapi ketawa, tapi kan ada ini, ada apa ya, ada apa ya, MVP-nya ada gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan kita udah bahas nih arah tujuan kapal kita ini kemana. Menurut kalian nahkoda di kapal itu ada satu atau dua? Kapal. Oke, dari narasumber pertama dulu. Nah, sekarang kita dari narasumber kedua dulu. Oh ya, oke. Narasumber kedua. Aku pernah dengerin itu. Coba di researching coy. Kan? Oke. Researching coy. Nah, dari gua aja dulu, dari gua. Oke, iya sabar ya. Oh, Kita oke. ulang pertanyaannya biar semua paham gitu. Oke. Tadi kan kita udah bahas tentang kita punya kapal nih. Oke. Ya, anggap kapal ini berisikan aku dan pasangan kita dan pasangan kita. Menurut kalian yang ngenahkodain kapal itu satu atau dua? bahkan di sini gak ada kerjanya 3.000 gitu. Oke. Tolong ya narasumber kedua agak lebih serius ya. Serius 3.000 udah, kau udah ada berapa? 3.000 udah.
Oke, makasih ya. Gua narasumber ketiga. narasumber tiga nih ceritanya. Narasumber kedua. Oke, dari narasumber ketiga mungkin Oke. pendapatnya. Sebenarnya ini pertanyaannya lu nggak perlu mikir berat untuk itu. Simpel aja. Gua kasih perumpamaan real life kapal. Lu lihat satu kapal itu dinakodai berapa orang? Ayo, Satu. satu kan? Begitu juga same way in hubungan. Gini, kita coba mengadopsi mindset dari Renaldi. Jika kita mengadopsi mindset dari narasumber pertama, artinya nakoda itu tetap satu yang mengarahkan kapal ini mau kemana. Kapal ini mau jalan terus sampai tujuan, atau kapal ini mau belok lika-liku sampai tujuan, atau kapal ini lurus nabrak karang atau gimana. Cuma satu orang itu yang arahin nakoda. Nah, makanya pria itu harus bisa jadi pemimpin. Nah, si cewek atau pasangannya itulah yang menjadi pembantu, bukan pembantu dalam artian apa ya Halbur ya, pensupport si nakoda sendiri tanpa awak kapalnya kayak mana, nggak bisa bre, nggak bisa, dia nggak bakalan bisa kalau tanpa bantuan awak kapalnya. Same way with relationship. Kau menakodai, tapi harus ada juga support dari pasanganmu. Kalau kau nakoda sendiri, ya kau jalan sendiri, itu namanya, bukan jalan berdua. Jadi di dalam kapal itu cuma kau sendiri aja, dia nggak ikut di situ. Artinya kau dalam menakodai, dalam mengarahkan, dia ikut andil di situ, ikut kontribusi dalam jalannya kapal kalian itu mau kemana. Ya. Sebelum kita lanjut ke narasumber yang lain, aku pengen nyanggah nih. Oke, siap. Tadi kan Menyanggah. Hah? Menyanggah. Iya, pengen nyanggah. Iya, bener kan ya. Tadi kan nakoda itu berarti satu kan ya. Ya, Pernah ini ya, sebelumnya nonton film perang gitu. perang. Nah, kan ada kapten nih. Oke, kapten. Nah, kapten ini, Siap, kapten. kapten ini kan di atasnya nakoda kan. Ilmuku nggak sampai situ. Oke, berarti nggak usah bahas itu. Mungkin Harusnya. benarnya gitu ya, nggak tahu. Lanjut aja lah. Coba ganti sanggahan berarti. Ganti perumpamaan lagi bro. Kita ganti topiknya. Oke. Kapal itu cuma butuh satu nakoda, Ya, yang lain support gitu. ya. Jadi menurut kamu sendiri nih, Ya. yang nakoda itu tadi kan kita ya, Sebagai cowok. sebagai cowok ya. Ya betul. Terus ceweknya yang support. Ya. Gimana kalau misalnya kita bandingin sama pesawat? Ya pesawat. Pesawat kan ada pilot, Hmm. ada co-pilot kan ya. Ada kepala. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita lihat, pilot sama co-pilot ini kan sama-sama megang kemudi. Hmm. Itu Iya, berlaku betul. juga nggak? Sama nggak itu menurutmu dengan kapal? Yang kita maksud relationship. Oke. Sama nggak? Aku ini. Ya. Iya, masih sama. Masih sama. Dari labelnya udah jelas. Pilot. Sampingnya Co-pilot. co-pilot. Terlepas dari kerjanya sama, kan posisinya jelas. Satu co-pilot. Artinya instruksi utama dari si pilot. Co-pilot ngapain? Membantu pilot. Semisal si pilot capek, ada co-pilot. Semisal ada something problem with the plane, co-pilot bantu koordinasi. Kalau nakoda capek, Nah, kalau udah capek, ada awak Tapi kan tadi awak itu kan bukan cewek. Awak bukan cewek. kan nakoda yang ngarahin. kalau bisa Awak itu awak kapal sebagai yang support kan. Oh, I see. Jadi makanya aku bilang si Oke, cowok oke, sebagai oke. nakoda, si cewek sebagai supportnya, biar kapal ini sampai tujuan gitu loh. Tapi kan kayak kita tahu kan mereka kan sama-sama punya kemudi masing-masing kan ya. Mm-mm. Berarti co-pilot itu juga punya peran penting gitu. Pasti sangat. Jadi gimana menurut Anda sendiri, gimana tanggapan Anda tentang cewek-cewek yang bukan tuh,
tentang co-pilot yang udah tentang cewek-cewek yang nggak mau ikut andil dalam proses terbangnya pesawat itu. Oh, siap. Aku tahu maksudnya. Oke, mungkin ditahan dulu. Oke, Oke. kita lanjut. Oh iya, lanjut dulu kita. Kita lanjut. Nakoda tadi dengan kapal ya. Kayaknya udah terjawab. Ya. Kalau nakoda sama sih sama yang narasumber 3 ya. Hanya ada satu nakoda, satu lagi Awak istilahnya kapal kayak untuk bantu dia. entah awak kapal atau navigator gitu lah. Iya. Jadi satu nakoda mengarahkan, satu lagi memantau. Kita udah ngapain? Udah sampai mana? Ada nggak masalah kita di depan? Oke. Jadi saling bantulah di dalam kapal itu biar kapal nggak lecet, nggak nabrak, biar nggak karam. Oke. Kalau masalah pesawat tadi sama juga ya konsepnya. Walaupun dua kemudi, satu yang megang tetap. Itulah si pilot. Co-pilot itu membantu juga sama. Dia nggak megang kendali memang. Dia membantu juga. Kecuali ada masalah, baru megang kendali sama-sama. Gitu juga pasangan kayak yang bilang tadi narasumber 3. Kalau ada masalah baru dua-duanya turun tangan. Terus pertanyaan tadi? Udah. Aja ya. Iya. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua. Sebenarnya gimana kalau salah satu yang megang kendali salah satunya Gimana menurut kamu tentang Oh, iya. kapal? Oh. Nakodanya ada berapa? udah sama sih. Sama kan? Ya? Intinya tujuannya sama. Tadi kayak di pesawat itu tesnya itu kalau pilot menggerakkan co-pilot juga tergerak gitu. Semuanya lagi. Oh ya tadi ada pertanyaan apa tadi? Kalau satu jadi nakoda, satu lagi nggak andil katanya. Ya, Itu pertanyaan apa? Itu pesawat. Iya, betul. Ya, apa pertanyaan tadi yang tentang apa itu? Misalnya Itu perlu jawab nggak? Perlu. Apa tadi? Jadi pertanyaan gini. Apa tadi pertanyaannya? kayak mana kalau si cewek itu dalam jalannya kapal? Oh, dia nggak ikut andil. Iya, dia Ya udah, dia semua percaya. Ya udah kan kamu kamu Ah. pilotnya gitu loh. Hmm. Ya kamu bertanggung jawab. Kamu punya responsibility tentang ini. Ya udah. Ya terserah kamu ngapain gitu loh. Gimana tanggapan kalian tentang co-pilot yang seperti itu? narasumber kedua dulu. Dari narasumber kedua ya. Tadi narasumber kedua singkat aja sebenarnya. aku ya. Iya. Ya. Ini pertanyaannya. Menurut kamu tuh tentang co-pilot yang nyerahin semua tanggung jawabnya ke pilotnya tuh gimana ya? Tak perlu. Oh. Serius? Cacok. Jadi. Oke, dari narasumber pertama kita skip dulu dari Oke. Gak ada. Udah. Jadi gini. Apa? Kita kan. Gak ada kamu tuh udah. Lewat gak ada dia. Dia suka ya. Kayak mana kalau co-pilot tidak ikut, tidak ada itunya kan. Gak ada kontribusinya. Iya kan, gak ada kontribusinya sama si pilot. Dalam hal penerbangan ini atau dalam hal gimana? ya ngerti lah maksud kita ini apa. Aku belum dapat si co-pilot ini kemana gitu. Jadi nggak ikut. Dia nggak ikut. Misalnya dia ikut tuh, Hmm. kan ada pengecekan sebelum flight gitu ya. Ya betul. Ada yang nunjuk botol-botol ini. Dia nggak ikut. Dia nggak ikut, Tapi dia ikut terbang. tapi dia ikut terbang. Itu Itu kayak mana lah perspektifmu aja. Iya. Nggak perlu kocak cat pendapatmu nih tanya. Oke, silakan narasumber kedua. ya walaupun ini ya, walaupun sebenarnya yang kunci utamanya itu di pilot. Cuman ada pilot yang apa ya, membutuhkan. Cuman ada pilot juga yang ya memang ini tanggung jawab, ya udah ini tanggung jawab ini gitu. Tapi
Lo kesepakan sen kule. Ush. Karena kau pangkas. Ganteng. Lawa. Ganteng. Mandi lah kau. Mantap. Mana tadi? Pilotnya ini. Pilot yang bertanggung jawab. Nah, kalau kaitannya dua dalam satu itu egois. Kalau kaitannya satu, ya udah, gak ada masalah. Karena tanggung jawab di situ. Ini. Tapi kalau kau bilang yang tadi dia ikut terbang, gitu, ya udah. Ya pilot kuncinya si pilot. Itu si pilot ya. Iya, Bukan salahnya si co-pilot, tapi lebih kuncinya si pilot ya. iya. Yang menentukan salahnya kan si pilot. Yang menentukan ininya kan pilot. Kalau kamu tadi salahnya si pilot, yang menentukan itu kan pilot. Oke, kita lanjut ke narasumber ke pertama ya. Makasih atas tanggapannya dari narasumber kedua. Ya. Oke, kita lanjut. Boleh dulu lagi pertanyaan. Menurut kamu tuh gimana sih tentang penerbangan yang dilakukan oleh pilot dan co-pilot, tapi co-pilotnya tuh nggak ikut andil dalam proses penerbangannya gitu? Ya. Berarti itu ya jalan sendiri. Berarti co-pilot itu beban. Co-pilotnya beban. Co-pilot beban. Co-pilotnya itu gak berkontribusi apa-apa, gak ada ngasih apa-apa, gak ada bantu apa-apa, dia beban. Dia mau enaknya doang. Berarti sama aja kayak jalan sendiri gitu kan. Iya betul. Gak ada gunanya. Oke, nggak ada beban gitu. Gak ada beban. Dia beban. Dia beban. Dia beban. Gak ada kontribusi, gak ada pengaruh, gak ada segala macam. Sama aja kayak aku lagi nge-pilot sendiri. Gak ada penumpang, gak segala macam. Gak ada bedanya. Ada dia, gak ada dia, sama aja. Berarti tanggapanmu ini ya, Ya. emang salah co-pilot gitu ya? Salah dia lah jelas. Itu Kita karena udah, itu harusnya kerjasama bukan malah sendiri. kita di sini udah punya dua pandangan yang berbeda ya. Dari narasumber yang kedua dia mengatakan kalau misalnya ya ini salahnya pilot, kenapa dia kayak gitu, dia nggak mau nyuruh co-pilotnya gitu loh. Tapi sedangkan dari narasumber pertama dia mengatakan ya ini co-pilot yang salah, dia nggak sadar tentang responsibility dia itu apa. Nah, karena adanya co-pilot itu punya tanggung jawabnya sendiri. Iya. Apa membantu pilot. Kalau pilot sendiri ya berarti nggak usah ada co-pilot dong namanya. Karena co-pilot itu ada untuk membantu pilot. Oke, mungkin kita lanjut ke narasumber ketiga. Jawabannya itu simpel. Lu bayangin aja gini. Lu kurang besar. Lu bayangin aja kerja kelompok deh. Kerja kelompok ada ketua. Ketua ini udah melakukan everything lah untuk kelompok itu. Nah, tiba-tiba ada problem. Teman-teman yang lain udah nggak ada kerja, tapi pas ada problem dia nyalain ketua. Nah, menurut kalian gimana? Baik nggak kayak gitu? Nggak dong. Nggak kan? Pasti. Udah. Jadi memang kalau memang nggak ada kontribusi Ya. itu kurang ajar namanya. Yes. Kau mau berlabuh ke tujuan yang sama, tapi effortmu tidak ada untuk mencapai tujuan itu. You're the Itu kurang definition ajar namanya. of beban. Kasarnya itu Anda tidak punya etika dan moral. Anda egois. Tidak masuk kelas. Tidak masuk kelas. Jangan salah aja. Oke, mungkin aku rangkum sedikit ya. Oke. Kalau misalnya kita kaitin dengan hubungan dengan konteksnya yang pacaran tadi ya, kita kan udah punya persepsi masing-masing tentang pacaran itu apa sih sebenarnya. Mungkin ini bisa jadi tambahan mikir buat narasumber pertama dan kedua. Dan tadi kan narasumber kedua mengatakan ya pilotnya yang salah gitu. Walaupun co-pilot ini nggak ada kerja, kenapa pilotnya nggak gimana ya, nggak ngasih pressure ke co-pilotnya biar dia mau kerja gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dari narasumber pertama dia mengatakan ya co-pilotnya dia punya tanggung jawabnya sendiri, kenapa nggak dikerjain gitu loh. Tapi
Tapi kalau misalnya kita kaitin dengan tadi perspektif pacaran, pacaran tuh tadi gimana tadi ya? Duh. Ini bisa dibantu langsung berkembang. Pacaran adalah dosa. Eh, Itu jawaban kita. pacaran tadi apa bilangnya ya? Oke, gaya pacaran deh. Enggak, ntar dulu. Gabungin aja perspektif sama perspektifnya. Apa langsung, Kak? Enggak, kita udah bertentangan, Bro. Enggak. Gak bisa digabungin. Kan kita kaitin nih yang pilot tadi nih, ke hubungan kita pacaran. Iya. Kita punya masalah. Ah. Dari narasumber pertama dia tadi mengatakan ya kalau ada masalah kita sebagai laki-laki Ah. yang harus Ah. mengatasi masalah tersebut. Enggak ada belum gitu. Berbeda. Ada belum gitu kan? Udah lah itu. Udah. Ah, iya. Coba pacaran. Moderator pun enggak kali. Ganti-ganti moderator ah. Saya moderator. Aku moderator. Oke. Oke. Dalam sesi kali ini saya akan memulai topik kita dengan satu pertanyaan. Mungkin kesimpulan yang tadi biar kalau moderator ini masih menyimpulkan ya di pikirannya. Oke. Bagaimana pendapat Anda di mana pria selalu salah ketika berhubungan? Oke, dimulai dari kita sesuai urutan aja. Jadi kalau narasumber ketiga sekarang, narasumber pertama, Soalnya bertanya gimana? bagaimana pendapat kalian? Di mana pria itu selalu salah dalam hubungan? Coba. Oke. Mungkin kan kalian udah pasti denger lah cerita-cerita orang yang sesuai dengan pertanyaanku. Artinya dia misalnya dia cerita sama kalian, oke mana terus cewek begini awak terus yang salah ini kayak itu. Nah perspektif kalian gimana terkait hal itu? Itu pada dasarnya ku kaitkan sama biologi ya. Ku kaitkan. Kita main sama data juga. Ada studi yang udah pernah bahas ini. Oke. Aku merasa ini memang wajar. Karena apa? Laki-laki itu 1 sampai 30, tanggal 1 sampai 30 itu stabil hormonnya, stabil moodnya. Berbeda dengan cewek yang di awal bulan dia masih misalkan kayak masih stabil, makin naik ke akhir bulan makin naik grafiknya, yang artinya moodnya itu gampang berubah-berubah dan juga apa namanya fase menstruasinya itu juga meningkat, mau menghadapi mens gitu. Fase menstruasi ya. PMS. Yeah. Nah, kenapa cowok disalahkan terus? Karena apa? Karena pada dasarnya secara biologis mood cewek itu selalu berubah-ubah. Dia sendiri bahkan capek sama dirinya sendiri. Sehingga ada pun salah sedikit dari si cowok, mereka langsung ngeblame. Jadi kalau dibilang apa namanya kayak kenapa cowok selalu salah? Ya pada dasarnya ya karena itu mood cewek, pengen menyalahkan, pengen marah, pengen nangis, pengen meluapkan. Disitulah ada peran cowok sebagai penenang. Mood kita stabil, kita punya tanggung jawab juga dalam hubungan untuk menenangkan pasangan kita. Justru itunya yang diharapkan pasangan kita, makanya dia mau sama kita. Ada penenangku, ada yang menenangkan jiwaku, ada yang sebagai apa namanya sebagai juru selamat gitu lah istilahnya. Kalau nggak kayak ini pasti kayak marah kali aku, pasti gini kali aku, terus kali aku gak ada tempatku meluapkan, gak ada yang bisa ku salah-salahkan. Karena cewek itu puas kalau bisa menyalahkan, dia suka kalau kita memohon-mohon segala macam, dia suka. Jadi ya dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan mood yang stabil, kita sebenarnya bertanggung jawab untuk mood cewek. Sehingga ya pada menurutku cewek menyalahkan cowok itu wajar. Itu wajar ya. That's a normal thing for a man to be blamed. Ya. Oke, narasumber kedua langsung pendapatnya. Bertanya tadi mengapa? Babi dari tadi. Tolong ya. Mengapa? Gue ya sekali lagi ya, kau ulang-ulang pertanyaan terus kau ya. Mengapa cowok selalu salah? Gini, pertanyaan
pertanyaannya. Nggak, salah udah salah makna itu. Mau gimana pendapat anda, cowok itu selalu disalahkan dalam suatu hubungan? Lalu disalahkan. Ya selalu salah lah gitu. Gimana pendapat anda, kenapa cowok selalu merasa disalahkan? Bukan merasa Bukan. apa, salah terus gitu. Dalam misalnya kalian ada problem A B C D E, semuanya itu kayak gara-gara si cowok gitu. Oke, dapat pertanyaannya? Gara-gara si cowok. Oleh siapa? Ribong nih deh. Enggak, aku nggak bisa cowok ini. Kalau si cowok si cewek yang bilang kau selalu salah. Yang mana satu di si cowok yang Simpel bilang, ya pertanyaanku ya. si cowok yang bilang ini perspektif dari si cowok si cewek. Enggak, mengapa Ya. cowok selalu salah dalam hubungan? Iya. Misalnya lah, aku cerita samamu. Tunggu. Mengapa cowok selalu salah dalam hubungan? Nah, iya, kayak mana pendapatmu itu? Nah. Itulah statementnya. Oke, mengapa cowok selalu salah dalam hubungan? Iya. Yang berpikir seperti itu siapa? Cowok atau cewek? Itu pertanyaannya loh. Itu kan kayak topik debatnya. Ini topik kita, merokok membunuhmu. Ah, kayak mana pendapatmu? Ibarat kayak itu. Mengapa cowok selalu salah? Nah, inilah statement topik kita. Kau setuju nggak kalau cowok itu selalu salah? Nah, apa pendapatmu? Enggak. Aku enggak setuju. Oke, kita tunggu ya sebelum lanjut ke narasumber kedua. Narasumber pertama dengan mengambil poin dia biologi, dia setuju. Itu wajar. Ya kan? Karena mood cowok yang selalu stabil dan mood cewek yang Itu swing. iya swing. Izin nambahin. Bahkan kalau kita ngasih jawaban yang logis, yang rasional ke cewek atas masalah yang terjadi, mereka bahkan kesal kenapa harus ada solusi itu. Oke. Berarti intinya poinnya dia itu wajar lah kalau si Dia cowok salah. mengiyakan lah. Iya. Yang mana narasumber kedua? Apa setuju gak setuju? Iya. Oke, lanjut dulu. Ada pendirian dah. Ya, gimana maksudnya itu? Satu gini, satu terkait ini ya, aku setuju sama yang ini ya, terkait mood, sama terkait tanggapan. Yang kedua, si cowok bikin salah dari apa ya? Pure memang salahnya si cowok, tapi ada cowok yang kayak gini, ada cowok yang pure salahnya si cowok, salahnya si cewek. Tapi di balik itu semua ada salahnya si cowok. Katakanlah, aku bilang tadi pure salahnya si cewek itu adalah 99%. Tapi di balik 99% itu ada 1% salahnya si cowok. Tapi salahnya si cowok ini yang drastis. Artinya apa? Artinya si cowok yang salah. Walaupun kontribusi kesalahan itu lebih banyak di si cewek. Jadi kalau dibilang ada asumsi cowok selalu salah, itu that's true. Oh, setuju ya berarti ya. Iya, jadi setuju, nggak setuju. Mana setuju? Nah, yang gak setujunya ini gimana itu maksudnya? Nggak setujunya itu tadi udah dia yang apa ya, dia yang salah sebenarnya kita yang kena gitu, cowok yang kena gitu, padahal nggak ada sama sekali ininya. Tapi nggak setuju itu di awal, tapi balik lagi soal kepemimpinan, soal arahnya itu yang buat siapa ya, si cowok. Kalau kita kerucutkan dari narasumber 2, setuju atau tidak? Aku netral, Bos. Setuju nggak setuju, Bos. Tapi bisa lah aku bilang nggak setuju itu di awal, tapi di pertengahan itu setuju. Akhirnya dapat langsung. Tapi paling ngeri sih yang disampaikan dia sih. Kita udah ngasih solusi, tapi kok ada ya solusinya? Oke. Oke, narasumber ketiga silakan. Saya- Your opinion. Saya nggak setuju sih. Oh, nggak setuju. Kalau bisa kita lihat ya, dari pengalaman pribadiku, bisa dibilang Ini publish ini. publish itu. Jumbo Kan kita nggak nyebutin merek. Gak ada yang nonton itu. Udah, lanjut. Ini aja sekarang udah Tidak di 38 menit, Oke. nggak mungkin ada yang nonton. Kalau menurutku pribadi ya, Ini arsip aja, ini arsip. dari pengalaman pribadi Nah, itu emang aku yang buat salah. Cuman yang ngebesarin masalah itu si cewek. Ya. Iya, iya. Masalah sepele itu dibesarin dia.
masalah yang luar biasa, makin dibesarin dia. Jadi aku sangat-sangat setuju sangat tidak setuju dengan pertanyaan apa tadi? Statement. Dengan statement yang Cowok mana selalu salah dalam hubungan. cowok selalu salah dalam hubungan. Aku nggak setuju. Karena menurutku aku bukan mau sombong ya. Cuma kalau aku kilas balik lagi, jarang banget aku salah ya. Kebanyakan dia yang salah. Aku menyampaikan hal yang benar, dia menolak keras tentang hal tersebut. Jadi cowok itu selalu salah dalam hubungan, itu salah. Itu nggak benar statementnya. Itu menurut gue. Sedikit saja nggak ada benar. Oke. Tapi cowok salah, bukan cowok selalu salah. Cowok salah iya. Iya. Cowok selalu salah tidak. Oke, kita rangkum ya. Narasumber pertama, dia menganggap itu adalah hal yang normal dan wajar. Oke, menambah ya. Oke, Kita silakan. biar debat juga ya. Silakan. Cewek punya 1 minggu dalam 1 bulannya Fase-fase gitu. fase yang namanya Menstruasi. menstruasi. Oke. Ya maaf agak sensitif. Ya. Tetapi Tapi narasumber ini agak heboh dari tadi ya. namun dapat kita Nggak bisa perhatikan tembus. dia memiliki waktu sekitar 20 hari untuk Hmm. berjalan selayaknya manusia biasa. Oke. Seperti ya kita. Oke. Aku nggak mempermasalahkan dia menstruasi, ya memang dia mood swing. Hmm. Dia kadang moodnya bagus, kadang juga enggak. Kayak. Tapi kenapa banyak masalah itu terjadi bahkan sebelum dia di fase itu, Hmm. ada juga di fase setelah itu. Kenapa coba? Yang disalahin siapa? Cowok. Jadi kalau tentang biologi itu tadi kurang gitu. Nggak dalam 1 bulan nggak sampai 28 hari gitu loh dia mood swing, nggak sampai 14 hari. Dia cuma punya waktu 7 hari gitu. Minggu silam udah ada nih. Oke. Kita lanjut. Oke, thank you for the additional tambahnya. Jadi ini perlu ya pendapat moderator juga. Perlu. Oke, perlu. Atau kalau mau korangkum juga nggak apa-apa. Oke, kurangkum dulu lah. Berarti narasumber 1 itu wajar. Karena cewek itu mainnya pakai hati dan kita pakai logika. Iya. Kita harus bisa ngimbangin gitu. Kayak mana perilaku si cewek ini gitu. Artinya kita sebagai alpha gitu ya. Iya. Kita punya responsibility untuk itulah. Omeganya siapa? Cewek lah. Oke, yang kedua dengan jawaban yang netral, sangat-sangat netral. Tuh. Ada setuju, ada tidak setuju. Dan narasumber ketiga sangat-sangat tidak setuju. Nah, saya pribadi nih ya, untuk menanggapi statement seperti ini saya tidak setuju juga. Why? Gini loh. Karena belum pacaran. Bukan masalah pacarannya itu. Mungkin secara pengalaman aku Rasakan. nggak pernah pacaran ya. Tapi aku bisa mendapat pengalaman dari teman-temanku yang cerita sama aku. Wow, keren banget. Gitu loh. Jadi ini aku akan jawab ini dengan logika dan rasional. Manusia itu kan apa? Unik ya, unik. Cowok cewek beda-beda, bagaimana dia merasakan, bagaimana dia merespon beda-beda ya. Nah, antara laki-laki dan pria sebenarnya itu harus bisa setara. Kalau menurutku harus bisa setara. Mungkin cowok memang harus lebih tinggi dalam hal responsibility, tapi nggak masuk akal juga kalau something yang nggak kau perbuat kau disalahkan. Itu nggak make sense sama aku. Gini lah, misalnya lah kami ada trip liburan, aku sudah mengingatkan bla 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 bla, dia bilang ya sayang bentar lagi ya, aku lagi ini, nanti ingatkan lagi ya, aku ingatkan. Nah pas di hari H mau trip on, dia lupa, dia kasih alasan kamu sih nggak ngingetin aku. Nah by logic, by rasional, itu kan nggak masuk akal ya sama aku. Kayak
apa ya, kau melakukan kesalahanmu sendiri gitu loh. Mengapa kau limpahkan kepada orang lain? Kalau si cewek terbiasa kayak gitu, si cewek jadi nggak punya rasa tanggung jawab menurutku, nggak punya rasa tanggung jawab dan nggak respect sama si cowok. Itu ya menurut ya. Benar juga nya, si cowok harus ya harus bisa take care lah, harus lebih take care. Tapi nggak semerta-merta untuk seterusnya si cewek bisa gitu loh. Bayangin kau tiap hari digituin, bukan tiap hari sih, tiap saat, tiap ada problem lah kau digituin. Kau lelah nggak? Itulah pemikiran. Kau lelah nggak? Lelah nggak? Sebagian orang mungkin tahan ya. Tapi kurasa itu ibarat tembok yang sangat kokoh ya, kokoh. Oh inilah batu lah, batu kita sirami air setetes, dia bakalan terbelah, tinggal nunggu waktunya aja kapan. Jadi statement si cowok itu selalu salah dalam hubungan itu, aku sangat tidak setuju. Artinya masing-masing antar si cowok cewek punya responsibility ya. Kau harus bisa mengisi kekuranganku, aku harus bisa ngisi kekuranganmu gitu loh. Jangan jadi aku yang terus ngisi kekuranganmu, kau menambah kekuranganmu gitu. Itu dari perspektifku. Jadi aku memang tipikal orang yang kalau menjalani hubungan itu by logic, lebih utamakan logik pada perasaan sebenarnya. Oh, nambahin, Aku nggak setuju sama itu. Lanjut. memang selalu ya dalam hubungan cowok pakai otak. Tapi perlu kita tahu lawan bicara kita siapa. Betul. Lawan bicara kita tuh cewek itu mainnya hati. Mau kayak mana pun dibilang, kalau aku kasih kayak pemikiran logikmu, kau pasti merasa selalu benar. Aku kan gitu ya, selalu merasa benar. Pasti. Tapi balik lagi, dia lagi perasaan apa sekarang. Aku sebenarnya nggak setuju ya masalah cowok selalu salah. Tapi dalam dalam fase pra sama pas mens, cowok selalu salah itu wajar, itu yang maksudku. Oh. Nggak selalu, tapi pas masa pra dan pas lagi mens, cowok selalu salah itu wajar. Aku selalu pakai logikaku, kayak gue bilang Ten, aku selalu merasa benar. Jer, selalu aku udah benar. Tapi nama bukan Jerona Koi. Lanjut. Sorry. Tapi ya balik lagi, kalau bicara sama siapa, ada momennya. Kenapa dibilang cowok selalu salah? Karena di dalam satu minggu itu kita pasti selalu salah. Bukan selalu, tapi ya pada satu minggu itu pasti selalu salah. Aku setuju dengan statement si narasumber pertama yang mengatakan ya nggak semua kita harus buat secara logika gitu loh. Ada hal yang kita harus memakai perasaan kita dalam berhubungan. Itu aja sih. Jadi aku setuju sama statement pengalaman seperti itu. Narasumber kedua ada mau menambahi? Intinya semua ada di komunikasi. Apa? Di komunikasi. Kalau menurutku ya itu nggak semua tentang komunikasi. Selagi masing-masing pribadi nggak mau berubah untuk kebaikannya sendiri, nggak bakalan bisa. Percuma kita komunikasikan tapi ya salah satu dari kita Bebal gitu ya. iya, kita komunikasi, dia bilang iya, oke. Sayang, aku pengen loh kita kayak gini. Iya. Tapi itu jarang terjadi gitu loh. Hmm. Percuma kita udah komunikasiin tapi balik lagi sama diri kita sendiri. Kita Lanjut mau ya. nggak? Aku ngambil charger dulu ya. Moderator yang ngambil charger Nah, dulu. itu mungkin perspektif salah satu permasalahan terkait komunikasi, ya kan? Atau efek samping dari
tapi bukan komunikasi nggak sih? Kalau aku bilang, kau tadi bilang perubahan, ya kan? Aku setuju dengan itu. Nah, bahannya perubahan ini apa? Salah satunya apa? Komunikasi. Ya udah. Wih, Jo. Ada situ nih. Ini cabut ke chargerku. Ini ya. Nah, lanjut. Ya, nama mukanya guys ya. Nama mukanya Eh, masih totong ini ya. Ini diupload di YouTube dulu. Oke. Masih totong ini. Aman itu. Tahu lain cak dulu. Oke, lanjut. Dari Bombay Pak. Dah. Lanjut. Yang tadi yang mau diperbaiki itu kan ya sumbernya bahannya kan dari komunikasi. Oke lanjut kan. Lanjut narasumber 3. 2. Apa? Ya, Kan tadi terakhir Anda mengatakan bahan dari perubahan itu komunikasi. aku bilang ini aja. Di awal kan aku bilang kuncinya adalah komunikasi. Ya, Terus kamu tanggapi nggak selamanya tentang komunikasi. iya. Tapi salah satu bahan dari perubahan itu adalah komunikasi. Dan semua bahan itu pasti ada ininya, ada kekurangannya. Ya, salah satunya itu yang kamu bilang. Bentar gengs, ditelepon. Siapa? Cewekku. Bilang lagi ke podcast. Nah, Gimana di close the door? Itu dia salah. aduh. Nah, hal-hal yang seperti ini aku maksud. Kayak mana ya? Kita masih pacaran loh di umur 21 tahun ini. Kita kan juga butuh space gitu loh buat sama teman kita, buat sama keluarga kita, buat sama diri kita sendiri tuh punya space loh. Itu nggak selalu tentang 24/7 tentang dia. Soalnya yang saya alamin gitu loh. Dia selalu mempermasalahkan tentang waktuku dengan dia. Emang aku nggak berhak untuk bahagia? Emang kalau aku kumpul sama keluargaku, aku Aku kumpul nggak sama sayang sama temanku, kamu gitu. iya. Salah besar sih Bor. Salah besar kenapa? Salah besar sih Bor. Kenapa? Sejujurnya maksud dari komunikasi itu bukan 24/7. Bukan. Iya, ini bukan tentang komunikasi, Iya. tapi ke gimana ya? Kita kan manusia punya hidupnya masing-masing gitu loh. Kita punya dunia kita Iya, masing-masing, betul, nggak Ya. nggak selalu tentang dirinya gitu loh. Tapi seakan-akan pacaran ini membuat Iya. satu ruang khusus Iya. dari ruang lingkupmu gitu ya. Iya. Dan yang ku alamin beberapa kali pacaran kan ya. Jarang banget aku nemuinnya kalau jarang nemuin orang yang emang bener-bener ngehargain dunianya pasangan Nah, kita. pasangannya ya. Iya. Kenapa itu lalap? Contohnya seperti beliau gitu. Dia langsung Nggak bisa. mengakhiri podcast ini Iya. secara sepihak. Itu nggak bisa. Dan menurutku pribadi ini salah gitu loh. Gak bisa kau pakai kacamatanya dulu. Terus baru mainin. Langsung ada ini ya, Langsung ada ini. fiktifnya. Langsung ada contohnya. Contoh kasus bisa nyatanya langsung ada. Coba ambil cari pakai sapu. Kan kalau misalnya hubungan pacaran yang baik gitu. Sayang aku lagi ini sama teman-temanku. Udah jadi toilet. Karya aku kemarin. Itu sumpah enak banget loh. Kayak Ya, kita sayang, kamu lanjut aja. dia punya waktu sama aku juga punya waktu sama dia. Dia punya waktu sama temennya dia, aku juga punya waktu sama temenku. Itu enak banget loh. Iya, tapi nggak sekampung itu juga. Tapi mungkin dari contoh kasus ini sih Udah pakai gini. aku positif thinking aja. Pasti Mungkin dari pihak cowoknya Ya cadangan. agenda ini nggak penting gitu. Kenapa? di dia. Apa fleksibel, dia mau Kenapa? ngasih sesuatu. Teman-teman. Berarti tergantung eventnya ya. Yes. Kalau dari contoh kasus ini ya. Itu bukan kayak handphone. Iya. Iya, Cok, itu harus bisa Bisa saling pakai feedback sebenarnya. apa namanya? Kayak That's true. laptop loh. ECE lah. Ya. Kau maksa aku Hal-hal yang untuk awal bisa gitu loh. fokus selalu samamu. Tapi kau nggak bisa kayak gitu. Kapan? Kalau ada yang seperti ini, Kau melarang aku untuk jumpa sama teman-temanku, untuk bermain-main dengan teman. Tapi kau bebas suka-suka main sama kawan-kawan, kau nggak peduli aku. Nah itu salah satu toxic udah kayak mana pacaran. relationship itu. Coba telepon kakak berteman kau beli. Memang sangat nikmat lah kalau udah dapat emang bisa lagi pacar yang saling mengerti, saling percaya gitu loh. Kayak kamu mau kemana ya kalau enggak sama
diperbaiki lagi kalau kayak ini. Artinya kita nggak perlu nanya ada cowok nggak perlu, ya kan? Nggak perlu, mau ada cowok mau ada apa kita tahu dia pasti jaga hati. Bisa kalau nengok HP Dia nggak bakal tergoda sama sekali. Ya kalau misalnya tergoda ya berarti salah dia. nah coba cari dulu. Ada quotes yang memang bagus sekali gitu ya. Aku sudah memutuskan untuk mempercayaimu. Jika kamu mengkhianatinya itu keputusanmu. Entah kayak mana tuh gitu. Itu memang Enggak di sini. deep. Itu juga sih. Ya, terserah mau kamu ngelakuin apa ya. Itu kalau udah berbuat salah ya udah tanggung jawab. Iya. Kalau sama-sama mau ya udah lanjutin gitu. Makanya cowok itu jadi nakoda kayaknya salah deh. Wah, Nggak semuanya tentang cowok. Cewek juga harus berperan penting. Percuma cowoknya effort tapi ceweknya ya udah gitu aja. Marah, ngambek. Percuma cowoknya yang nyari solusi, percuma. Emang kalian nggak capek gitu? Dia marah sama kalian atas kesalahan sendiri. Kalian udah ngingetin bagus-bagus. Tapi kalian lagi nyari dia. apa sih mau ngubah? Tadi udah mau foto. Kalian nggak capek? Aku kayak gini salah. Mungkin sekarang nggak capek ya. Maksudnya kita lihat aja ke depannya. Mungkin ya. Dan Oh, Aku Rika bilang mau ya, makan kian. kita itu masih skala pacaran loh. Enggak, kalau udah nikah ya baru full Baru. attentionku sama kamu. Iya. Kita itu masih skala pacaran. Kau Alat-alat. artinya prioritas, tapi bukan berarti ngambil semua prioritasku yang lain. Yap. Itu loh. Sama kayak ini. Slogan PSN. Nomor 1 kan perkuliahan tapi jangan nomor 2 kan PSN gitu kan. Ya aku mau ya nomor 1 kan duniaku tapi aku nggak mau doain kau gitu. Tapi kau ya duniaku. Berarti kalau nomor satu. Ya sama-sama penting lah. Gitu. Iya. Itu buat kalian yang masih menganggap kalau cowok itu pasti ibaratnya cowboy lah, cowok itu cowboy, kudanya itu cewek. Atau enggak ada situ optik bro. Bisa optik bisa nggak? Enggak kayak gitu loh perpanjang hubungan. Perbaiki. Pacaran itu enggak kayak gitu. Bukan tentang cowboy dengan kuda. Tapi justru pilot sama co-pilot. Ada. Kita cari kayak Google Maps. Mereka sama-sama punya kendali Coba lah. atas pesawatnya. Kalau misalnya co-pilot belok ke kanan, Kan Gojek bro. pilot harus belok ke kanan. Kalau misalnya co-pilot belok ke kiri, pilot harus belok ke kiri. Otomatis bang. Kan bisa Sebenarnya itu otomatis. Iya otomatis kan. Kalau kanan gerak, kiri langsung gerak kan. Nah itu dia maksudku. Kau buat titik ini kayaknya. Kau tinggal nunggu. Hubungan itu juga kayak gitu. Ada yang hijau. Ya langsung lah lagi hijau. Pasti ditunggu ya kalau nanti. Terus namanya. Sama-sama punya peran penting loh. Saya. Jadi sebelum dia pindah ke arah yang lain, Saya langsung digantar. dia kan harus nanya dulu. Buat dia harus pastiin. Kalau nggak bisa. Kalau misalnya kita bergerak ke sini, anginnya kenceng. Kalau nggak bisa. Kau datang ke toko optik Deep, yang deep, deep, yang agak deep, deep. Kalau dia besar mau gitu ya. misalnya Agak besar. ada turbulence, Kalau besar dia pasti kita ada naik separasi. lagi. Kalau optik kecil Deep, mungkin deep, cuma jualan. deep. Ini agak besar pasti ada persiapannya Gitu gitu. maksudnya. Deep, deep. Gak semua tentang cowok. Please stop. Hubungan itu tentang cowok. Please stop. Bukan. Hubungan itu tentang cowok dan cewek yang sama-sama mau, yang sama-sama mau bertanggung jawab itu hubungan loh. Mau kalian sampai nikah juga, Jadi kau harus mendatangi. cowok itu iya 51%, cewek 49%. Bukan cowok 60, Cari yang agak cewek besar 40, gitu, bukan. Cuman beda 1%. Enggak kau gitu. Hah? Kau enggak game lah. Nah, itu mau kode Buat aja. pakai tisu Kita juga. cari, kita berbicara Kode tentang tisu, cowok-cowok yang tisu punya ke dalam-dalamnya itu. Yang pakai tali. rasa tanggung jawab yang Pakai tinggi tali, ya. pakai tali tipis kayak Kita perhatikan itu aja. tali benang. Kau lipat-lipat terus kau lilit terus kau lilit. Oke, Karena aku paling Habis itu, nggak Kau ini lipat setan. Itu kuat. nggak masuk ke logika aku tentang Tapi balik lagi. hubungan itu misalnya cowok kau yang nengok atur. jarum. Nengok
sometimes cewek bisa ngambil alih gitu loh. Bisa. Bisa. Dan itu juga penting. Kalau misalnya kita terus yang ngatur, cowok terus yang ngatur, ada momen ceweknya bakalan balik nyerang. Kan itu keputusan kamu yang kemarin, Tahu aku juga. kan itu kamu yang buat. Tapi ayo coba berpikir rasional. Pantas yang nentuin arah itu Kita sekarang cowok dan cewek. Iya. Bukan cowok, bukan cewek, tapi Membuat arah cowok dan optik cewek. gitu. membuat arah itu Cowok cewek, Tahu itu kok. cowok cewek. Jangan Pasangan itu pikir sendiri. kali. Apa yang Masuk akal. bakal anjing. Jadi kalau dalam gereja ya, sebab kalian bukan lagi menjadi dua tubuh, melainkan menjadi satu jiwa. Sekali nanti minta kayak agama. Jangan Boleh nggak terluka. minta bautnya beberapa. Karena pasti kau bayar kan nanti. Jadi Boleh nggak minta bautnya beberapa. kita nggak bisa Simpanan. nyalahin pasangan kita buat decision yang dia buat gitu kan. Iya. Artinya Berarti kalau udah dari menjalin gini, Bro. hubungan, mau kemana arah kapal ini ya itu tanggung jawab bersama gitu loh. No blaming club. Arti yang agak besar juga. Kau nggak bisa nyalahin gitu. Yang kayak Nah, berpotensi. kalau mau solusinya selesai ya bicarain berdua kan. Bisa memiliki bautnya mereka. Bukan, sendiri. ya kamu maunya gimana? Nah, kalau bukan itu Bukan kayak gitu. pasti aku Bukan kita yang mau bilang, jangan marah membawa lagi lah. Sila kita bicarain, jangan gitu. pesantren ke situ. Gojek. Ya kalau misalnya sama-sama dewasa, sama-sama mempertahankan hubungan, sama-sama tanggung jawab. Gojek. Terus Kita sudah- sama-sama capek dunia kita. tepat di titik ya pak. Banyak yang kita pikirin. Terus nanti pas sudah turun kau Jangan nambah beban pikiran lagi. sebelah mana ya pak apanya? Makanya sebelum Oke, kalian mungkin ya, oke. mulai pacaran, Sebelah mana? Mungkin pas Yakin ditunjukkan aku dulu. ya. Pelan-pelan lagi sih gitu. kayak aku salah banget sih kemarin ngajak dia pacaran. Salah banget. Aku di situ nggak tahu. Nggak mungkin kita Ah. hubungan sampai besok. Kayak Ya, dulu aku Kalau nggak sampai pastiin. besok pun kau- kalau Aku udah nggak pikir, tahu konsekuensinya apa. itu juga bisa aku perbaiki. Karena dirimu pun kalau sekarang susah nengoknya. Kalau sekarang ya kita cari tahu dulu. Dia sebenarnya gimana orangnya. 1 bulan aja PDKT cuma. Itu cukup itu ya. Kalau merasa nggak ini nggak sama aku, ya udah kita ambil lanjut. So kita terjebak dalam lubang yang sama. Beliau ini ya beda dong kalau mau Nah, baru. kalau kau kaitkan dengan pasangan sekarang dengan topik pembahasan dan apa tuh? beda dong. Maksudnya Kalau kau mau ngambil sampel dari perjalananmu sekarang dengan dia, kau ngambil sampel dia ini siapa? ya masamu sekarang, Ah, kau ngambil sampel dari dia dan dari Oh. obrolan kita tadi, rasaku itu nggak bisa. harus Kalau kan? kita tadi kayak ke sana, Iya. setelah aplikasi, masamu kan sekarang beda, Iya maksudnya nggak sekarang juga. itu parah sih. Kurang bagus solusinya. Ya PDKT Ya mah. istilahnya ya masa kau dia ini masa kau ini kan dia belum pilot Iya. kau bikin dia pilot enggak Malas ya? Enggak. Panas pula. Itu hanya berlaku ketika kalian dalam hubungan pacaran. iya ya Kalau sekarang tuh PDKT ya proses kau kenal sama dia. Ya, kalau marah udah marah aja. dia calon pilot toh makanya jadi pilot Kayak hubungan yang baik itu seperti apa sih sebenarnya? Emang harus cowok kah yang di atas? ya salah salah Tapi kenapa nggak banyak ada yang bikin positif gitu banyak loh, banyak banyak loh. Coba lah, kau pun sendiri kayak gitu juga. yang kendali cowok Iya. Dari tadi statement lu tentang cowok semua. enggak Iya. Aku satu sisi percaya harus cowok yang kendali. Tapi nggak selamanya dia bisa tahan dengan kendali itu. Ada fase lelahnya. Makanya dia perlu bantuan untuk memegang tapi ada kendali. loh event yang ini cowoknya Even iya ada cowoknya ada momen kayak nggak selamanya tadi kau bilang nggak selamanya komunikasi itu kuncinya itu nggak selamanya juga yang menurut cowok dan cewek nggak selamanya juga cowok yang kendali nggak selamanya juga cewek yang kendali
inilah, aku mau open minded gitu ya. Adalah seorang motivator A. Motivator A ini kasih saran biar kau sukses itu kau harus belajar tekun, membantu orang lain, bla 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 segala macam, hal-hal yang baik. Karena dia tumbuh di keluarga yang baik. Ada motivator B, persetan dengan semua orang. Kau fokus dengan tujuanmu. Kau perbaiki diri, upgrade diri. Tidak usah pedulikan orang lain. Tapi motivator A dan motivator B ini sama-sama sukses. Iya kan? Kau pasti yang benarin yang mana sih? Yang benarin yang mana sih? Kalau aku mau mencapai kekayaan, eceknya inilah motivasi untuk apa ini? Mau kaya kan? Kamu mau ngambil yang mana sih sebenarnya? Kau pasti bingung. Nah, di hubungan juga gitu, Cok. Terlalu banyak apa? Perspektif. Kita jadi nggak bisa mikir yang baik untuk kita itu yang mana. Karena perspektif setiap orang itu pasti berbeda-beda. Iya kan? Contohlah dalam satu hubungan si A dan si B. Mereka bahagianya kalau ngejalaninnya saling komunikasi. Ya kan? Tapi kita bisa lihat contoh pasangan si B sama si C sama si D. Mereka nggak harus komunikasi biar bahagia. Pokoknya saling percaya aja. Artinya nggak ada satu patokan yang pasti hubungan yang baik itu gimana. Berarti kau nggak bisa milih, Bang. Hah? Berarti kau nggak bisa milih antara pewaris dan perintis. Apa? Kau nggak bisa milih Antara? pewaris dan perintis. Oh, bisa jadi Lu nggak coba pilih. Kau pilih mana? pewaris atau perintis. Iya. Kalau untuk keadaanku perintis lah boy. Itu kan pasti. Hah? Ya memang gak ada yang pasti sih. Kalau dulu kasih pertanyaan tadi, kau pergi conference mendengarkan kata-kata motivator. Motivator A bilang kau harus kayak gini, melakukan hal-hal yang baik, sharing, berbagi, jangan fokus hanya untuk tujuanmu. Motivator B mengatakan yang sebaliknya, kau harus fokus sama tujuanmu, ambisimu. Mereka sama-sama kaya. Jadi kau mau pilih yang mana ini sebenarnya? Kalau dulu, coba jawab dulu nih. Kau pilih yang mana ini? Kalau manusia ditakdirkan untuk memilih, aku akan memilih salah satu. Iya kan? Nah, yang ku mention di sini bukan nggak bisa milih. Nggak ada patokan yang pasti. Hubungan yang sukses itu gimana, orang yang kaya itu gimana, nggak ada patokan pastinya. Artinya live your life, jalani hidupmu kayak gitu loh, jalani hidupmu. Kau kaya dengan caramu sendiri, kau menjalin hubungan dengan cara kalian sendiri gitu. Itu sebenarnya. Aku terkadang kalau naik saran kan, itu bukan untuk kutelan, untuk kuaplikasikan, tapi hanya sebagai ibarat referensi gitu loh. Untuk next stepnya itu aku mau ngapain. Ku terima dua-duanya. Misalnya motivator A bilang harus yang baik gini, terima. Motivator B fokus sama ambisi, terima. Cuma mengkolekkan yang dua ini yang harus pandai kita, dan bisa jalan bareng-bareng gitu. Emang hidup ini rumit, Cok. Kalau kata Timothy Ronald, kau dari kecil udah harus kerja keras biar masa tuamu enak. Tapi buat sebagian orang, masa remaja itu harus dinikmati. Momennya cuma sekali seumur hidup. Gak salah dua-duanya kan. Itu di cara pandang yang berbeda. Tinggal kita yang memilih yang mana. Iya, Cok. Kayak itu terus, Cok.
cewek bawa mobil yang cowok bawa mobil, yang cewek baca mapnya. Karena si cowok nggak bisa dua-duanya, si cewek nggak bisa dua-duanya. Eh, kalau sepeda yang gue share dulu itu kan Aduh, di love nya aku cok. shit. Sekarang ini lah bro ya, emang kau kan masih bimbang ya sekarang sama sekolah itu. Kawan mana? Jangan itu kan. Terus gue gini, saran si Renaldi baik, saran si Mek baik, saranku baik, saran yang lain baik. Tapi bukan berarti kau harus nelan mentah-mentah itu doang cok. Biarlah dirimu sendiri yang menilai itu nanti. Jangan dari penilaian orang. Lu deh. Itu udah nyaman di itu. Makanya pas kau awal hubungan ku bilang jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kan sering ya ku bilang sama kamu, masa depan kita nggak tahu gimana. Orang datang dan pergi, itu hal yang biasa. Nggak wah. Jadi kalau dia datang di kehidupanmu, kau bahagia, ya kau harus juga siap untuk kepergiannya gitu loh. Kalau yakin kau lanjutkan aja terus. Yakin ya. Ada satu hal yang gak boleh yakin. Udah selesai belum dia? Itu aja sih. Atau kau bisa pilih alternatif. Kau bisa bikin dia selesai dari masalah ini. Artinya kau jadi warna baru dalam hidupnya. Emang capek. Iya memang put. Udah pernah aku rasain. Hah? Udah pernah aku rasain. Capek ya. Oh, cewekmu ini dulu susah move on Waktu semua. dari cowoknya yang dulu. Capek banget tuh. Semua yang kulakukan itu kayak Hanya biar dia lupa gitu. iya, tapi sia-sia. Aku belum selesai. Ya buat apa kita mulai hubungan ini loh? Ya kalau misalnya kau belum selesai, jangan kau buka hati sama orang. Jangan kau respon aku. Tapi kenapa? Anu sekali kan? Selesainya kami tuh. Jadi aku udah buat dia lupa lah sama. Udah selesai lah dia sama mantan. Tapi selesai juga sama aku. Dan ternyata aku yang buat dia selesai sama mantannya. Tapi dia pacaran sama orang lain. Bisa sakit lagi. Kasihan sama. Aku mikir situ kayak sia-sia perjuangan gue kemarin buat kau lupa sama mantannya. Masalahnya balik lagi. Capek banget bro. Yang pacaran ini sebenarnya capek ya. Gak ada untungnya sekarang cok. Cuma ini udah cuma nafsu doang. Dia udah datang bawa aku sebulan. Udah ada kasus anjing. Tapi memang gak ada gunanya. Tapi di dalam hati Asik. kecil ini Ada warna. pengen loh gitu. Yang iya tujuan gue sekarang yang pacaran ya udah buat ada yang support. Ya, kalau aku sakit ada yang perhatiin. Kan itu gue bilang sama pacaran sekarang targetnya ya udah saling support gitu loh. Ada cuma itu doang. Nggak dibawa sampai akhir gitu loh. Ya kan kita belum tahu. Aku selama di sana ngeliat orang kayak wow, orang-orang pada gini ya di sana ya. Gitu. Stop pacaran. Oi. Sampai mana? Mana kamu? Udah habis sesi. Udah habis sesinya. Udah habis sesi. Oke.
aku menyoroti kalian karena itu kan selalu meratukan wanita kalian, benar nggak? Pasti gini. Cuma itu dia. Jangan sampai bodoh lah gara-gara ngerata tuh. Oke, sekian podcast kita hari ini, Tutup lah. and until next time, stay classy.